Inggih ingkang kita derek lenggah sunah-sunah pun lan ingkang ditawadu sawarga wonten ing dunya dinangkung wonten ing akhirat. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, boleh ing jadi kita kula ing Bapak Loro mengucapkan turut ini seorang jadi kita ingkang tulisan di buku sekali mangke yang saking dari nasun Ustaz dari kawan dan ingkang bukakan di buku setelipun jika dipun pewarnai atau namanya kreatif uji bagi muda kalau kamu mulia akan tersebut nawe kawan pun bahwa baik itu modern ini bahwa itu karena studio monggo itu pewarnai kanti detumo semoga kanti wawasan dan semangat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matur mungkin kanthi wawasan malu nanti jorong mengenai dan menika kulit Purwo kemudian nanti jorong Bapak Ibu saudara saya yang hormati pada sini pun nanti jorong inti untuk kawasan Ustaz dari negara Jawa Hotel kawasan Bapak, langsung ya Pak. Halo. Oh, dereng semangat ternyata ini. Sampun dahar dereng Bu. Bapak, sampun dahar dereng. Biasanya nek minggu pagi niku bapak-bapak nggih nyediake kopi kali gedang goreng. Nek mboten goreng nggih gedang godhog. Pun dereng Pak. Sebelum tadi ini puasa nggih. Baik, kalau saya bilang halo, seluruh jamaah bilang nopo? Hai. Nek kalau niku matur hai, jenengan matur nopo? Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo, hai. Berarti puasa-puasa terus saya pikir nggih jenengan nggih, terus saya fokus berarti nggih. Oke, biar tambah fokus, kalau coba dengan menambah gerakan. Dados nek halo niku gerakane ngoten niki, halo. Nek hai niku gerakane ngoten niki. Fahimtum? Kalau halo ngoten niki, nek hai ngoten niku. Fahimtum? Fahimna. Kita coba nggih. Halo. Nah, ini gini-gini. Kayak ngulek sambel jenengan. Baleni. Ini bapak-bapak di depan ini jangan sampai salah jenengan. Ini jadi percontohan loh jenengan ini. Nah, pemimpinnya salah berikut rakyatnya. Kita ulangi. Halo. Hai. Ada itu salah Pak? Fix dereng sahur nih. Ulang lagi sampai kompak. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Masya Allah, ternyata lisan sama gerakan buatan sinkron seperti halnya harapan kalih dompet jenengan ya, buatan tahu sinkron, harapane kandel faktane nipis jenengan itu bisa dimulai Bapak Ibu sakit Insya Allah nanti kita selesai saderenge duhur jam itu ya saderenge duhur ya jam itu Bu nggih napa mboten jenengan niku. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalurahan Wiji Mulya. Niki kaping
kalih kula tindak wonten mriki jamaah niku walaupun senior-senior, walaupun sepuh-sepuh, tapi tetap jiwanya jiwa muda. Napa malih dihadiri dirawuhi kalih Bu Lurah yang juga semangatnya semangat tua. Semangat muda Bu ya, saya muda ya. Kayaknya jamaah ini butuh motivasi ya. Selain butuh pemasukan juga butuh motivasi. Kalau doakan sedaya jamaah mawon nggih bapak-bapak ibu-ibu yang menjawab salam saya hari ini semangat dan kompak, saya doakan Allah berkah limpahkan rezekinya. Insya Allah keluarganya nambah sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah minjeng saged tindak teng Mekah Al Mukarramah. Nambah lagi teng Madinah Al Munawwarah. Insya Allah Pak, nambah berkah pasangannya, nambah berkah hidupnya, soleh-soleha anaknya, nambah pula pasangannya. Kalau doakan mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu sing bar matun, bar macul, bar derep, mugi-mugi ya Allah angkat kesel-kesele. Amin. Insya Allah yang pagi hari ini dua loro meripat, insya Allah Allah angkat meripate ya. Oke. Bapak Ibu, indahnya pertemuan kita hari ini napa malih sekarang niki Ahad pertama nggih di bulan suci Ramadan ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat. Ayo menjawab salam saya dulu, semangat dan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati Ibu Lurah Kalurahan Wiji Mulyo beserta para jajaran-jajarannya. Ingkang kula hormati para tokoh masyarakat, Bapak Duku, Bapak RW, Bapak RT, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, para habaib, para gus, para ning, dan sedaya jamaah kakung, jamaah putri ingkang tansah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sayang, sayangnya tak pernah terbilang nggih. Allah yang maha pengasih, cintanya tak pernah pilih kasih. Allah yang maha tahu tanpa diberitahu, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, di hari Ahad pagi ini, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini sebagaimana sabda Nabi mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi dibuka dengan kata man, ini maknanya umum, siapa saja, baik dia pejabat, non pejabat, baik dia orang kaya maupun tidak kaya, baik dia takwa maupun takwa, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, yang dia berjalan menuju ke majelis ilmu seperti ini, apa Rasulullah ngendika? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan ilmu yang dia miliki, insya Allah Allah akan permudah langkahnya menuju ke dalam surga. Semoga kita semua yang ada di sini bisa istiqomah, nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam
senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin terbaik kita, Bapak Ibu. Kalau mau lihat suami Ibu, maka lihat sosok beliau. Kalau mau lihat bagaimana pejabat terbaik, lihat beliau. Bagaimana mau lihat menjadi pedagang, saudagar terbaik, maka lihatlah beliau. Kalau mau lihat bagaimana tetangga terbaik, maka lihatlah beliau. Dari segi individu, beliau sempurna. Dari segi memimpin keluarga, beliau sempurna. Dari segi memimpin sebuah peradaban, beliau sempurna. Sinten beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Semoga seluruh jamaah yang hadir dan keluarga besar kita yang ada di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya boleh berdiri? Boleh. Ya, seperti biasa, kalau ikuti yang rada liar nggih, nyuwun sewu, saya boleh berdiri. Karena kalau duduk saya hidupnya rada tertekan. Ya, nek ngoten iki kan saya bisa lihat jamaah sing mburi niku. Halo Bu. Halo Bu. Halo Mbak. Halo. Hai. Kok ngoten iki jenenge? Masya Allah. Bapak Ibu pripun kabare sedaya mawon sehat nggih? Alhamdulillah saniki ampun masuk Ramadan sing hari keberapa? Kelima nggih. Alhamdulillah mboten kerasa nggih. Ramadan tinggal berapa hari lagi? 25 hari lagi nggih Pak nggih. Masya Allah tidak terasa nggih, kita bisa melewati setiap episode kehidupan kita mulai dari bulan Rajab, Syaban sampai masuk bulan suci Ramadan. Nek neng Jawa niku Rajab disebut dengan Rejab, nek Syaban niku disebut dengan Ruwa, nek Ramadan niku disebut dengan poso. Walaupun kata sing boten teko niku wonge. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala niku nyusun bulan niku luar biasa Bu. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, hak Dewi niku wonten pemanasan riyen. Napa niku pemanasane di bulan Rajab lan bulan Sya'ban. Niku Masya Allah tabarakallah indahnya pertemuan kita hari ini, bukan karena kehebatan Bapak Jijin yang ngundang kula nonton mriki, bukan karena kehebatan Ibu Lurah, bukan karena kehebatan Buya Bayu, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya kita bisa berkumpul di tempat ini. Maka saya minta apresiasi buat diri kita sendiri dengan tepuk tangan yang spesial untuk kita semua. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun jenengan sudah senior, di sini saya berdiri membawa aura-aura muda, nggih. Jenengan ketularan muda, saya yang ketularan tua. Ya, Masya Allah. Sebelum kami hadir di Wiji Mulyo, sempat di pengajian menjelang Ramadan itu kami hadir di masjid daerah Wijilan. Konten jamaah Wijilan, Cung. Oh, angkat ya, berharap dapat hadiah, oke. Baik, hari ini kita akan membahas seputar Ramadan dan juga seputar Al-Quran. Apa judul kita hari ini? Silakan dibaca sareng-sareng 1, 2, 3. Cinta Quran, cinta keluarga, menjadikan Ramadan titik balik keharmonisan. Kata saniki orang yang mengatakan kalau Ramadan itu identik dengan bulan puasa. Betul nggih? Nah, ternyata puasa itu hanya sekedar menjadi wasilah untuk kita menjadi orang yang bertakwa, tapi ternyata Ramadan, istimewanya Ramadan itu Pak, bukan berbicara tentang masalah takjilan. Walaupun kata wong niku sing mangkat teng masjid mergo takjilan. Begitu adzan maghrib, bablas balik kanan putar balik. Bahkan berkah Ramadan itu kita melihat banyak sekali majelis-majelis ilmu, mulai dari ahad pagi, ahad subuh, terus setiap pada tarawih onten kultum, niku selalu nuansa Ramadan niku indah sekali. Setiap tahun pasti kita akan dihadirkan dengan bulan Ramadan selama kita masih hidup, Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Ramadan itu sudah kita hadirkan dalam kehidupan kita? Apakah Ramadan itu sudah kita hadirkan dalam keluarga kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kenapa? Karena banyak menungso saat ini yang masuk di bulan suci Ramadan, ya sudah biasa saja. Nek malam tetap neng cakro, nek bengi ibu-ibu ya tetap nonton sinetron. Jadi seperti halnya Ramadan itu wes bablas, berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, malah makin ditutup dengan malam 1 Syawal dengan takbiran. Kita membadan. Nek riyen niku takbiran ngagem napa Bapak Ibu?
Oncor jenengan muter mubeng kalurahan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Saniki Bu penten 2025 2026 sing takbiran iku dudu wonge tapi son horor. Harus madan fakta madan. Iya, tiang-tiangnya teng pundi teng buri, blayar-blayar motor. Meng. Jadi tidak ada esensi kemenangan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, maka hari ini coba kita sedikit berbicara tentang masalah Al-Quran. Saya agak sandingkan dengan keluarga sehingga membentuk yang namanya keharmonisan. Masya Allah. Tapi sebelum itu, ini foto saya nggak usah dilihat karena udah ada aslinya. Tapi fotonya apa aslinya? Fotonya, matur nuwun. Silakan bisa pulang dari sini Bapak Ibu ya, yang bilang fotonya bagus silakan. Baik. Kabunten niki biasanya kalau kalah tim, tapi kebetulan dua tim saya niku tumbang semua karena ikut derek saya ya. Biasanya sing ngikut niku sing tumbang Pak ya. Kemarin semalam kami habis dari Tegalayang niku, dari Bantul niku pulang sampai rumah 1:30. Ya, pokoknya tangis sitik, waduh wiji mulya, kelingan Pak Didin. Ini 14 malah repot urusannya nggih. Ngoten niku. Baik. Yang pertama saya mau sampaikan kepada jenengan semua, silakan kita luruskan niat dan bersihkan hati terlebih dahulu. Ini penting Pak Bu. Nek wong majelis ilmu niku sing perlu diluruskan apa? Ya sikile. Ya mergo ini keram-keram to pun jenengan to, sing pun asam urat ya to, sing pun kolesterol naik. Ya niki kan selonjoran masyaallah. Mumpun selonjoran yuk senderan neng kursi baru merem ya. Niku setelan emak-emak. Lurus sama mboten? Begitu mulai saking mriki ditakoni karo tanggane lek materi nopo. Masya Allah, Ustaz ngoten niki. Padahal apa merem, enggak ngerti apa-apa. Nah, maka luruskan niat, bersihkan hati dulu karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sepertiga, catat, sepertiga dari amal itu isinya adalah niat. Jadi kualitas amal jenengan beramal soleh niku tergantung daripada niate. Wong sakniki menungso di era modern, wong niku poso, wong niku tarawih, dudu golek barokah, dudu golek amal soleh, tapi golek nopo? Story. Gimana Pak Matan? Ya Pak ya, ini yang mudah-mudah Pak ya. Pasti kayak gitu ya, udah upload belum hari ini dan seterusnya. Maka niat itu sangat mempengaruhi amal. Dan saya minta sama panjenengan semua, di satu majelis ilmu yang sama, tidak boleh saling ada gerundelan dalam hati kita. Salah satu barokah ini ke majelis ilmu turun adalah sesama individu yang duduk pada kesempatan hari ini saling memaafkan dan saling ridho satu dengan yang lain. Maka bareng-bareng kita istighfar Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang kedua, jadikan pertemuan ini sebagai sarana untuk mempererat atau nambah iman dan nambah paham. Wong niku nek berkumpul sama orang-orang soleh, napa maneh jenenge Pak Soleh. Niku pasti akan nambah keimanan. Kenapa? Almar'u ala dini khalili. Seseorang niku pasti akan berkumpul dengan satu frekuensi. Niki jamaah al-ghibah wal jamaah. Ya, nanti akan berkumpul pulang dari sini, masya Allah tabarakallah ucapannya. Nanti setelah pulang dari sini minggu pagi kan nganggur kan jenengan itu biasanya ibu-ibu tidak bisa ada teras 3x3 nganggur Pak. Ditakon nyopo lek nopo jeng arisan. Padahal satu kata dari mereka, jeng tak kandani yo, ning ojo kondo jenengan itu. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk apa? Menjaga lisan. Wanita itu cobaannya dua, catat. Satu, menjaga kehormatan. Dua, menjaga angel lidah ini tak bertulang. Memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain di hati, seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Itu lisanmu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang paling tajam. Catat, salah satu nasihat dari Imam Al-Ghazali yang paling tajam di muka bumi ini bukan golok.
Yang paling tajam di muka bumi ini bukanlah samurai, tapi yang paling tajam di muka bumi ini adalah lisanmu kepada tetanggamu. Seberapa sering kita bernada tinggi di depan suami kita, Bu? Seberapa tinggi suara kita di depan pasangan kita, Pak? Seberapa tinggi suara kita di depan anak-anak kita? Nah, ini yang untuk melatih diri kita, Ramadan, untuk menahan diri dari segala apapun yang Allah larang dalam kehidupan kita. Ya, pasti nambah iman, karena salah satu bagaimana obat hati, obat atau tombok hati ini adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidah mulkilahi. Kita coba lagi. Tombo ati iku limo perkara ni kaping pisan moco nane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh lono mane kaping papat ingkang luwe kaping lima zikir wengi kang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah bani tek 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 gongnya yang buri kene jebule. Tak kira menang-menang turu jebule ngegong. Lha nggih, jadi nambah iman dan nambah paham. Artinya menapa? Nek manusia niku semakin banyak bermajelis ilmu, ilmu yang dimiliki Pak bukan untuk menyerang orang lain, tapi untuk apa? Jadi bahan introspeksi diri. Hak dewe niku terkadang jadikan ilmu niku sebagai kaca pembesar, sebagai melihat keburukan orang lain. Keburukan orang lain dikoreksi, keburukan pribadi dikoleksi. Seberapa sering hak dewe dapat ilmu? Oh, salah ibu. Oh, kae salah. Nggak boleh kayak gitu. Yang namanya orang niku nek empun ngaji, empun seneng ngaos niku, dakwah niku esensinya adalah merangkul bukan memukul. Dakwah niku adalah mengajak bukan menginjak. Jadi siapapun saudara kita yang belum tergerak hatinya dapat hidayah, doa. Ojo dipaitu kae. Biasanya kan ngoten niku jenengan. Artinya menapa nek wong semakin berilmu niku semakin mawas diri. Ketika melihat ada sebuah kemungkaran, coba lihat introspeksi dulu apa yang terjadi saat niki. Seperti itu, oke? Yang selanjutnya, jadikan pertemuan ini sebagai wadah silaturahmi di antara para sesepuh, para tokoh masyarakat. Menjalin silaturahmi seperti ini enak sekali Bu rasanya, oke? Orang itu kadang kenapa kok saling berprasangka buruk? Karena jarang dolan bareng. Mergone jarang nopo, jarang ngopi bareng. Gini apa Pak? Iya, jadi selalu muncul prasangka-prasangka buruk terhadap saudaranya sendiri. Hilangkan hal itu semua. Oke? Baik. Kesepakatan dalam forum ini Bapak Ibu, silakan nanti bawa gelas yang kosong, nggih. Maksud saya bukan bawa gelas yang fisik ya, tapi silakan buka hati, buka wawasan. Satu kaidah ilmu saya mau tanamkan dalam kehidupan jenengan hari ini adalah undur mangkola wala tandur mangkola. Ojo ndelok sapa sing ngomong, tapi delok apa sing diomongke. Enak wis pokoke. Yang kedua, fokus perhatian hanya pada materi. Nggih, nek jenengan pun ngantuk-ngantuk sebelah mriku wonten toilet, silakan dikip-kip pripate karena setan-setan itu suka dengan orang yang sadar nggih jenengan alhamdulillah. Harus fokus dulu nggih. Yang ketiga, rileks mawon, tidak perlu sing jenengan iku tertekan uripe. Nek ajeng selonjoran nggih selonjoran, sing ajeng ngoten iki, tapi saya minta satu, ojo turu. Nah ini rawan Pak. Mergane dhewe niku setiap Ramadan pasti tangine sepertiga malam. Gini mboten?
Di luar bulan Ramadan hadawi niku bangun sepertiga malam bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk sholat tahajud, bukan untuk sahur, tapi nopo ngelilir nguyuh. Ini kan jenengan pun roto dol klepe Pak ya. Nek cara dene nek motor niku klepe pun roto dol. Jadi sithik-sithik mampir nguyuh. Melihat suaminya, oh masya Allah, suami saya sepertiga malam bangun. Tapi kok ora ono ning kamar, kok ora sholat, boleh apa? Nguyuh ning omah. Kita dipaksa bangun sepertiga malam di bulan suci Ramadan karena ada esensi yang terpendam di dalam sepertiga malam niku. Ada sebuah aktivitas yang dapat barokah dari Gusti Allah. Napa niku? Sahur. Sinten niki bapak-bapak sing sahure jangan inget-ingetan Pak. Ketok ya, raut wajah niku mengkerut berarti jenengan nggih. Pokoknya jangan inget-ingetan ya, nomene santan-santan ngoten niku. Pak, sahur ceklek. Nah, ngoten niku minjang Pak, sahur ceklek. Nah, ngoten niku nggih. Oke. Baik, kita masuk ke dalam materi. Bapak Ibu, Masya Allah, siapa yang hari ini hidupnya pengen sukses dunia wal akhirah, angkat tangannya. Masya Allah. Oke, saya mau nanya lagi, siapa yang hari ini pengen husnul khotimah? Hah? Bahkan gelem? Ya sudah. Siapa yang hari ini pengen masuk surga? Durung siap. Mesti saya kata utangnya tuh anjir. Oke, saya ganti. Nggak usah bahas masalah surga. Siapa yang hari ini pengen bahagia? Yang hari ini pengen bahagia, angkat tangannya. Berarti yang setengah-setengah berarti pengen bahagia setengah-setengah toh. Sing pengen bahagianya bener-bener bahagia, angkat tangannya. Hari ini yang pengen bahagia. Oh, Insya Allah. Turunkan Pak. Berarti sedoyo jamaah uripe turung bahagia. Oke, kalian balik. Siapa yang di sini hidupnya pengen lebih bahagia? Cung. Oh, berarti pun bahagia toh. Neng kene tok ning omah mbok mumet meneh sirahe lho. Oke, saya minta kita pergangan dulu semua, angkat tangan dua-duanya. Masya Allah, Nek. Oke, kita senam lansia dulu, nih. Oke, semuanya lambaikan tangan semuanya. Oke, yang tangan kiri diturunkan, yang tangan kanan digerakkan, digoyang-goyang-goyang, berhenti, digoyang-goyang-goyang-goyang lagi. Oke, silakan bisa pegang dagunya. Dagu. Nah. Kula ampun gembriyos, ternyata jenengan dereng fokus. Saya bilang silakan pegang dagu. Niki tiang-tiang wiji mulia dagunya ning dhuwur apa? Niki berarti. Oke, sekarang saya minta angkat tangan kirinya lagi semuanya. Masya Allah. Digoyang-goyangkan semuanya. Berhentikan, stop. Goyang-goyang-goyangkan lagi. Saya doakan yang ikhlas asam uratnya hilang. Sing amine kenceng berarti asam urat. Oke, lagi angkat tangannya semuanya, stop. Masya Allah. Silakan pegang jidatnya. Bu, pegang jidat, Bu. Jidat. Masya Allah. Hei ibu berjilbab biru. Jenengan kemana pikirannya, Bu? Ini ibarat cara dene jatuh di lubang yang sama. Jenengan niku tidak mendapatkan pelajaran belas dalam kehidupan. Masya Allah. Oke, biar lebih semangat saya minta tengok orang sebelah kanan jenengan. Tengok, iya. Itu orang-orang yang pura-pura bahagia, Bu. Ya. Oke, saya minta biar lebih semangat, silakan tangan kanan jenengan disampirkan di pundak teman sebelah kanannya dulu. Masya Allah. Kita main pijet-pijet dulu hari ini. Boleh? Silakan ikutin kalimat saya. Hei koncoku. Pak, ayo Pak, main Pak. Bilang, hei koncoku. Pak, main Pak. Nah, mentang-mentang ngarep ora gelem karo sing mburi. Oke, bilang, hei koncoku. Hei tonggoku. Minggu pagi wayahe bersenang-senang. Aku tahu kowe iki ngantukan. Bilang kowe iki durung fokus. Ben luwih fokus tak kei 100. Oke, silakan tengok orang sebelah kiri jenengan dan pegang pundak teman sebelah kirinya. Itu pundak-pundak yang nggak pernah dipegang sama suaminya.
Itu pundak-pundak yang kemarin dipijitin karo bojone, Pak. Oke, silakan bisa ditepuk-tepuk lagi. Silakan ikuti kalimat saya. Hei tonggoku, hei sahabatku, aku ngerti. Kowe iki lagi mumet. Aku ngerti. Kowe iki berutang. Tapi rapopo. Bodoh kaya aku. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha memberi ampunan. Semoga sehat selalu ya, istiqomah ya, husnul khotimah ya. Amin bersama-sama. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Oke, terima kasih. Oke, cinta Quran, cinta keluarga menjadi Ramadan titik balik keharmonisan. Saya buka dengan satu ayat yang ini sering disampaikan sama Ustadz. Bahkan besok di ahad-ahad selanjutnya, niki kan setiap ahad ya Pak G. Oh, bersama para gerunda-gerunda kami semua. Ada kayaknya Ustadz Daniri ada juga nih. Ada Pak Daniri juga dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Niki sering disampaikan oleh para Ustadz, oleh para kiai. Ini ayat yang paling laris ketika masuk bulan Ramadan. Ya nama badan. Ya, Quran surah Al-Quran. Ya, pintar sekali. Al-Quran. Iya Pak, karena kita hari ini memakai Al-Quran Pak, bukan ke Injil Pak. Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Pripun bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibuka ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Catat baik-baik, di dalam Al-Quran kaidah pemanggilan manusia itu ada dua. Manusia, hormati ibumu. Malah nyanyi ya. Dibuka dengan dua kata. Yang pertama adalah ya ayyuhan nas. Ini maknanya umum, panggilan untuk semua manusia. Tapi ketika ada ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini panggilan khususon kepada jenengan-jenengan orang-orang yang mengaku beriman kali Gusti Allah. Nek jenengan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti sing boten beriman boten wahai. Diperintahkan ya apa? Setiap kalimat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu pasti seterusnya adalah perintah syariat. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Ini kan sebuah perintah. Nah, sama Al-Baqarah 183 Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa atau diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Coba perhatikan baik-baik. Setiap yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu pasti perintah. Kenapa perintah? Karena nek wong beriman niku sudah tidak ada negosiasi lagi Pak sama Gusti Allah. Wis pokoknya samina wa atokna. Seperti halnya jenengan bekerja di kelurahan, seperti halnya jenengan bekerja di satu instansi. Ketika ada atasan mengatakan seperti ini, ada tupoksinya, ada job desk-nya, ada surat dinasnya, maka jenengan cukup apa? Samina wa atokna, karena jenengan mengaku beriman atau mengaku menjadi bawahan dari atasan tersebut. Terus nah, kita ini adalah hamba Allah, beriman sama Allah, berarti tidak perlu ada negosiasi. Ya, dikatakan apa? Berpuasalah engkau seperti apa yang diperintahkan atas orang-orang kalian terdahulu. Jebule masuknya bulan puasa niku bukan sekedar untuk koleksi gamis anyar. Wow, jenengan pun mumet niku kan golek gamis sing harga terbaru, sing harga terbaik ini mboten. Niku. Ternyata esensinya bukan berbicara masalah pakaian baru, nopo koleksi gamis baru, nopo malah gelang. Oh, jenengan niku ya. Tapi esensi Ramadan niku adalah mencetak diri kita la'allakum tattaqun. Napa niku? Bertakwa. Saking pentingnya takwa, Pak. Niki sing bapak-bapak setiap sepekan sekali dinasehati kalih khotib. Kapan niku? Jumatan. Mereka nih perkara nih kok ora tau takwa, mereka nih begitu dinasehati mapan tuh
kenikmatan hakiki seorang pria niku bukan tidur di rumah, Bu. Tidur di mana, Pak? Jumatan. Wah, niku tidak ada tandingannya sama sekali. Makanya nek jenengan duwe garwa kok angel turu go menyang ning masjid, mesti turun. Ya, saking pentingnya takwa, Pak. Kita ini bermajelis ilmu juga dalam rangka bertakwa. Kita setiap masuk bulan Ramadan dalam rangka untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak dilupakan oleh semua orang, bahwasanya esensi puasa itu bukan untuk menurunkan berat badan tok. Oh, jenengan kan sama naik sama bapak sama ibu, biasanya nek Ramadan itu semakin turun berat badan apa semakin nambah berat badan? Turun apa nambah? Nambah apa turun? Sing ibu turun, soalnya mumet ya, sing bapak enggak. Biasanya kan nonton niku dirapel ketika bado maghrib, betul? Maghrib, wah sor-soran begitu tarawih. Pokoknya apa namanya? Kolak, es teler, wis es doger, pokoknya es semua itu masuk melebet mriki, akhirnya begitu tarawih. Makanya catat baik-baik, 2 penyakit manusia sumbernya, 1 dari pikiran, 2 dari perut. Tuh, ya. Makanya kenapa esensi puasa kalau ditinjau dari segi medis, Bu, niki sangat luar biasa kesehatannya. Makanya nek jenengan nek pun tahu operasi, pun nanti operasi dereng? Oh, ampun, sampun. Kapan malih? Saya pikir mau lagi. Coba kalau ditanya sama dokter, biasanya kalau kita mau dioperasi disuruh nopo dulu? Puasa, karena untuk menetralisir, Pak, di sini, Pak, ya. Makanya ketika kita itu terkadang penyakit itu kalau enggak dari pikiran, dari mana? Nih, dari mulut, Pak. Maka hati-hati dengan masalah hal itu semua, nggih. Tapi saat ini kan cah-cah nom niku nggih, kata sing saat ini kena gula, nggih. Karena terlalu banyak mengonsumsi makan makanan yang bermanis-manis, niku nggih. Nah, niku saya buka dengan kalimat ini. Selanjutnya, kita geser lagi agak sedikit lompat di Al-Baqarah 185. Banyak orang mengatakan, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Saya hadir ke anak-anak SD dan anak-anak SMP SMA. Ustadz, hadirnya Ramadan itu menjadi bulan mulia karena apa? Karena banyak takjil. Ustadz, barokah Ramadan itu ramai sekali. Kenapa? Berkahnya Ramadan itu karena cair THR dari bapak ibuku. Ternyata Ramadan itu kenapa menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang penuh barokah? Ternyata apa esensinya? Kita lihat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul, ini adalah bulan Ramadan alladzi unzila, dari kata nazala. Nazala niku dalam kaidah bahasa Arab adalah sesuatu benda yang turun dari atas ke bawah. Apa yang turun? Apa yang turun? Gaji jenengan turun. Apa yang turun? Pendapatan jenengan. Yang turun adalah nazala niku adalah Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Jadi rumus kehidupan kita di muka bumi ini, kalau mau berkah, kalau mau mulia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Apa-apa, catat baik-baik, apa-apa yang bersangkutan, berkaitan, dan nempel dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contoh, malam apa yang diturunkannya Al-Quran? Malam minggu, oke. Malam apa? Malam nuzulul Quran, ya saya tahu. Malam apa? Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar akan menjadi malam yang mulia, yang dikatakan lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan itu berapa tahun? 83, 84 tahun kurang lebih konversinya. Artinya apa? Ketika di 10 malam terakhir kita mendapatkan faedah Lailatul Qadar, maka kualitas keimanan kita, kualitas amal soleh kita sama seperti 83 tahun. Kenapa kok Allah hadirkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Kenapa? Karena 10 malam terakhir jangan fokus ke situ agung, fokus di Pratama. Betul? Pak. Takmir niku 10 hari pertama mumet, Pak. Bludak niku jamaah. Ya, nanti 10 hari kedua mulai mumet meneh. Mumet apa? Semakin onten kemajuan soft. Napa niku? Softnya semakin maju, golek jamaah ki nang dia, napa malah cah nome ndi nek pengajian gawe teh.
Rata-rata pondok di Jahanam. Terus nanti 10 hari terakhir. Makanya kenapa ibadah Ramadan, catat, ibadah di bulan Ramadan bukan ibadah sprint. Jenengan tahu sprint nggih? Lari kencang niku Bu. Nah, tapi ibadah di bulan Ramadan niku adalah ibadah maraton. Bukan siapa yang cepat dia yang menang, bukan siapa yang mahir cepat baca Qur'annya, cepat jumlah rokaatnya. Apa boleh 23 rokaat 7 menit. Akbar. Boyoan jenengan. Bukan berbicara tentang masalah siapa yang paling cepat baca Al-Qur'annya, paling cepat sholat tarawihnya, tapi kan kita rata-rata seneng sing cepet nih Pak ya. Oh, boleh kok titeni nek bapak kaya rada suwe tak pindah masjid lah. Ya, tapi berbicara tentang masalah apa tadi? Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai mana aku lupa ya? Bukan ibadah sprint, tapi ibadah maraton. Jenengan pun tahu perusahaan jenenge maraton, lari berapa kilo niku? Bukan siapa yang cepat, tapi ibadah puasa Ramadan niku siapa yang paling bertahan sampai akhir itu yang juara Bu. Makanya Allah spesialkan 10 hari terakhir. Nih aku berikan satu malam yang spesial buat kalian semua. Mau nggak diambil? Kalau mau silakan, kalau enggak ya sudah. Itu pertanyaannya. Jadi ibadah maraton, bukan siapa yang cepat dia menang, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Abot sing jenenge istiqomah, sing gampang niku istirahat. Ya, betul. Apa malah istri? Niku ya. Terus apa Al-Qur'an esensinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, setiap apa-apa yang dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Contoh lagi, malam sudah, bulan sudah, kota mana yang diturunkannya Al-Qur'an? Benih, wiji mulia. Benih Bu, Nanggulan, Mekah dan kota Madinah. Maka ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Maka kota tersebut akan menjadi kota yang mulia. Sama ketika keluarga kita, diri kita, kalurahan kita, kok pengen berkah barokah, kok pengen mulia, rumusnya adalah dekat-dekat dengan Al-Quran. Rumus kehidupan kita hari ini, kita hidup di dunia, kerjaannya adalah nemenin Al-Quran. Oh, biasanya kan Al-Quran pun berdebu toh niku Bu di luar bulan Ramadan. Ya, begitu Ramadan dibuka malih. Tapi ketika meninggal dunia, bukan kita yang menemani Al-Quran, tapi Al-Quran yang akan menemani kita. Itu indahnya Al-Quran. Maka jadikanlah anak panjenengan, cucu panjenengan, keluarga panjenengan menjadi ahlul Quran semuanya. Amin ya robbal. Terus apa Al-Quran itu? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, kita coba membedah. Saya mengutip perkataan dari Syekhuna Atha bin Khalil Abu Rasta di kitab At-Taisir fi Usul At-Tafsir mengatakan satu, apa itu hudal linnas? Yuk, silakan kalau mau dipoto buat bekal nanti. Sampai keneng bapak Pak Rato menyampaikan pengajian iki ilmune ono kuwi. Biasanya sing rada angel niku Bapak apa? Oke, saya mau sampaikan kepada Ibu dulu ya. Bu, wanita nek boten disibukkan dengan perkara ilmu, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Betapa banyak wanita sekarang yang memutuskan satu perkara kehidupannya bukan dengan ilmu, tapi lewat apa? Perasaan. Banyak rumah tangga rusak, banyak anak yang sekarang kehilangan sosok ibunya gara-gara apa? Mengantisipasinya tidak dengan ilmu tapi dengan perasaan. Bapak nek boten disibukkan dengan perkara ilmu, maka Bapak akan disibukkan dengan perkara logika. Logika sama dengan perasaan ini terbatas. Namanya juga manusia. Tolak ukur kebahagiaan atau tolak ukur kebenaran bukan dari logika ataupun dari perasaan, tapi dari standar Al-Quran. Nah, dikatakan hudalinas itu sebagai apa? Petunjuk kepada mereka pada kebenaran dan jalan yang lurus. Menungsoniku Pak, sok belok arah. Ngene apa mboten? Saniki keblinger masalah sedikit, masalah cuan, akhirnya tabrak-tabrak masuk. Halal haram pikir kere, sementing aku duit-duit sih.
Perkara masalah jabatan akhirnya keblinger dan segala macamnya. Nah, manusia itu butuh jalan yang lurus, makanya kita minta setiap hari di sholat fardu kita 17 kali kita minta kepada Allah. Kita kepada Allah bilang apa? Ihdinas siratal, tunjukilah aku jalan yang lurus. Karena di zaman fitnah, zaman sekarang Pak, ya Allah, antara halal haram itu beda-beda tipis Pak. Benar Madan? Iya, menjaga ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita minta, tunjukilah aku jalan yang lurus. Karena kita ini gampang belok sebagai manusia. Nah, Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk jalan yang lurus. Kedua, wa bayyinatin minal huda, sebagai bukti-bukti dan mukjizat bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, Al-Quran itu kenapa disebut dengan kitab suci? Kenapa? Kenapa disebut dengan kitab suci? Karena tidak kotor. Oke, terima kasih. Kenapa disebut dengan kitab suci? Kenapa? Oke, banyak sekali versi jenengan ini. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena Al-Quran ini dari Rasul menyampaikan sampai Wiji Mulyo, itu tetap sama mboten? Sama, tidak perlu ada amandemen, tidak perlu ada perjanjian lama, tidak perlu ada perjanjian. Yang namanya Al-Quran kitab suci itu pun tidak ada revisi. Kalau kebijakan di kelurahan revisi bisa, tergantung kondisi dan keadaan masing-masing. Tapi kalau Al-Quran akan selalu tetap seperti itu sampai akhir zaman kelak. Makanya dibuka dengan alif lam mim, dzalikal kitabu. Tidak ada keraguan sekali di dalamnya. Jadi zaman Rasul sampai zaman sekarang, Al-Quran tetap menjadi pedoman hidup dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kenapa disebut dengan kitab suci? Karena lengkap berbicara tentang masalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita tahu Fir'aun jahat niku saking pundi? TikTok. Masya Allah. Jenengan tahu Fir'aun niku jahat niku saking pundi? Oke, jenengan tahu besok meninggal dunia surga neraka niku adanya di mana lihatnya? Al-Qur'an paket komplit dan paket lengkap, Pak. Nah, kenapa disebut kitab suci? Yang selanjutnya yang ketiga, karena sesuai dengan fitrah manusia. Jadi, fitrah manusia contoh ngoten niki. Kalau cowok niku sukae kale cewek. Nek cewek niku sukae kale cowok. Nah, perintah dalam Islam si cowok niku menikahi sing cewek dan cewek dinikahi sama sing cowok. Lah kok ada ajaran nyuwun sewu, kok tidak boleh menikah, keluar dari fitrah manusia. Berarti bukan kitab suci. Nggak usah bahas-bahas yang lain ya. YTTA yang tahu-tahu aja. Paham nggih? Itu makanya kenapa kok kitab suci? Karena memang fitrah manusia, ya. Jadi yang pertama fitrah manusia, yang kedua memuaskan akal. Apapun ketika misalnya akal kita nggak sampai, Al-Quran jawabannya. Terus yang ketiga, wal furqon, menjadi pembeda hak yang batil, baik dan buruk, amal salah dan amal soleh. Cetha welo-welo nek dalam Islam, nek buruk ya buruk, nek baik ya baik. Tidak boleh wala talbisul haqqa bil batil, tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu esensinya tiga ini. Silakan bisa difoto, kalau sudah difoto kita lanjut materinya. Karena sekarang sudah hampir jam 7, 2 menit lagi. Lanjut boten? Lanjut. Secekapai pun nggih, karena setelah ini saya lanjut lagi ada agenda. Oke. Nah, maka Al-Qur'an ini menjadi petunjuk arah. Bu, Pak, jenengan rien, nek misalnya berangkat ke satu wilayah, kok ndak tahu wilayah tersebut, jenengan biasanya nopo? Takon karo wong sing ning kono. Biasanya dikai ancer-ancer, "Lek, pokoke engko prapatan ngalor sithik, ana bo, ana cakruk, ngalor atau ngetan sithik." Biasanya ngoten niku nggih. Nah, sekarang itu sudah yang namanya ada teknologi terbaru disebut dengan Google Map. Nek riyen jenengan ada, makanya ada kalimat mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, ya, malu bertanya ngisi-ngisini jenengan. Nah, sama Bu, ketika kita itu kehilangan arah, tidak tahu arah tujuan kita kemana, mau bukanya nopo? Google Map. Jenengan saja ketika tidak tahu berjalan kemana, butuh satu harapan namanya Google Map. Masa kehidupan kita nggak butuh arah dan tujuan dan namanya Google Map itu adalah Al-Quran.
Itu Bu, sekarang banyak orang yang menjalani sebuah kehidupan nggak pakai Google Map, nggak pakai Al-Quran, tapi gawe aturan dewe, gawe jalan dewe. Akhirnya apa? Bundet. Sing arep bahagia, sing arep ndolek duit sing akeh, jalure nggak perlu kerja. Sekarang dengan lewat judol, lewat ping, semua lini sudah diserang. Bapak-bapaknya diserang dengan namanya pinjaman on, cah anome diserang dengan judi on, bocil-bocil diserang dengan game on, dan emak-emaknya diserang dengan belanja. Jangan lupa cekot Shopee, mumpung lagi keranjang kuning Pak, mau lagi promo Ramadan. Betul? Semua lini sudah diserang Bapak Ibu, ya. Makanya sekarang serba online. Makanya pun generasi kita sekarang, orang tua kedua mereka itu adalah HP. Kenapa begitu saya bilang HP? Ketika ada sekarang emak-emak milenial, Bu, nyuwun sewu nggih Pak, ketika barusan lahiran, oe, biasanya kan didoakan. Biasanya minimal diadani kalau yang percaya masalah adan itu nggih. Lah sekarang emak-emak berbeda. Begitu lahir, saya Pak. Jadi anak baru lahir di dunia, melek-melek langsung lihat ketika anaknya lagi bahagia, Masya Allah, tabarakallah, krek. Bentar lagi nangis, krek. Maka sudut pandang dia melihat orang tua, oh jebule bapak ibuku itu bentuknya kotak, ada kameranya 3. Makanya sekarang tidak salah, tidak heran kalau anak kita sekarang orang tua keduanya adalah HP. Nek pulang ke rumah, habis dari sekolah atau dari main, sing digoleki bapak ibu nopo HP nih. Biasanya anak niku dapat 10.000, lebih baik top up untuk beli kuota atau beli nasi padang. Kuota. Anak sekarang itu lebih kenyang makan kuota daripada makan nasi padang. Nah, boleh tadi kan tentang MBG. MBG pun masuk dari MBG. Sampun. SBG ini teng budi. Oh, kok ono iki jenengan. Oke, udah kita bahas masalah itu ya. Karena saya bukan CEO MBG ya. Oke, baik. Ya, saya juga bukan pria sawit ya, mohon maaf. Petunjuk arah. Ya, maka kalau orang tersesat, goleken apa? Petunjuk. Nah, petunjuk kita ketika tersesat, kok ngurus suami kok angel, kok ngurus anak kok angel, kok ngurus keluarga, kok ngurus rumah tangga kok angel. Bisa jadi karena kita panduannya bukan Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Itu nggih? Oke. Nah, Allah jadikan sebagai pedoman hidup manusia. Silakan bisa difoto saja, saya percepat, tak perlu berlama-lama. Ini jadi bahan materi nanti di rumah, diskusi sama orang tua, sama keluarga di rumah. Nah, itu sebagai pedoman hidup manusia. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi mengatakan, ya, wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian, ya, apa-apa yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu wahyu dari Allah, Sunnah itu adalah dari Rasulullah. Yang selanjutnya di An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu. Next aja, perlu berlama-lama. Nah, termasuk dalam kehidupan berumah tangga akan kukuh dan akan kuat jika setiap anggota keluarga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Suami menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, istri jadikan Al-Quran sebagai pedoman, anak jadikan Al-Quran sebagai pedoman, lurah jadikan Al-Quran sebagai pedoman, duku jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Maka semuanya standarnya adalah Al-Quran. Kita lanjut, sudah difoto? Ya. Boten ngeblur toh Bu? Boten. Nah, tapi yang terjadi Bapak Ibu, sekarang manusia itu bukannya lebih banyak dengan Al-Quran, tapi kita lihat fakta membuktikan apa? Fakta Indonesia resmi menjadi negara yang paling kecanduan smartphone di dunia. Saya mau nanya, Bapak Ibu, HP ini benda mati apa benda hidup? Benda mati. Manusia ini benda mati apa benda hidup? Hidup. Oke, ini benda mati, ini benda hidup. Saya mau nanya sama jenengan, di era saat ini yang nyetir niku benda mati apa benda hidup?
Kudune sing nyetir benda hidup, nyetir benda mati. Saat ini pripun? Benda mati yang nyetir benda hidup. Bahkan satu notifikasi klunting. Kenapa lagi? Primo. Muncul, oh tagihan jebule. Itu dan seterusnya. Nah, artinya apa? Kita melihat ketika mereka menjadi kecanduan smartphone di dunia, fakta yang terjadi apa? Maka standar kebahagiaan orang sekarang itu dari sosial media. Oh, lihat tonggone bar tuku Nmax, Masya Allah. Saya punya cerita. Di satu desa sekitar sini, saya pernah berjalan, atau saya pernah hadir di satu desa. Saya nggak sebutkan desanya ya, yang jelas bukan Wijilan, yang jelas bukan Tugu. Tugu Miri, yang jelas bukan. Nah, malah disetrap oleh Tugu ya. Pokoknya daerah sinilah desanya. Kan suatu ketika itu biasanya nek emak-emak neng desa niku kan sok jaluk kerokan toh. Kerokan balik toh niku. Yu, kroi aku krungu ki saka ruang tamu, ada emak-emak minta kerokan di ruang depan. Cerita-cerita, ngopo yu bar nderep ora, bar matun ora. Ngopo kok masuk angin kok tonggoku tuku Nmax. Pak, zaman sekarang ada emak-emak masuk angin mergo ndelok tonggo. Coba bayangkan, Pak, mereka ndelok apa tonggone tuku kok iso? Apa hubungannya Nmax karo masuk? Coba, berarti kan mumet sirahe, mergone ndelok apa koncone tuku Nmax. Ada lagi emak-emak ngumpul arisan, jeng ndelok mbok kae bar tumbas AC. Paling second, aku ya iso tuku. Orang lain yang beli AC kok kita yang kedingi. Ada lagi Bu, saya lihat Masya Allah ada emak-emak tak lihat dari jauh jeng delok kayak bar tumbas kompor listrik. Paling yo mendring. Ya yang 12 kali tenor biasanya kan ya, 50.000, 100.000 kok kena bunga dan seterusnya. Aku ya suatu kuloro. Orang lain yang beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Kenapa? Karena standar kebahagiaan orang sekarang itu dari sosial media. Emak-emak datang setelah kajian curhat kepada saya, Ustadz saya mau curhat, silakan curhat dong gitu ya. Kenapa Pak Yun Sewu, saya mau cerita, ini suami saya kok nggak mesra-mesra ya, kok nggak pernah bilang I love you, nggak bilang pernah I miss you, kayak Aldebaran di Ikatan Cinta. Saya bilang jenengan tuh sudah punya cucu. Itu berlaku ketika pendekatan atau PDKT zaman dulu. Sekarang udah tidak berlaku. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena terlalu banyak standar kehidupannya dari sosial media. Kan ngoten niku jenengan. Oh, lihat tonggone bar tumbas gelang ya toh. Masya Allah. Yuk. Ngopo aku iki gamise kegeden. Padahal harus pamer nopo? Nah, sing siji ra gelem kalah. Yuk, hari ini kok sumuk banget ya, yuk. Arep ketoke apa? Sing siji ra gelem kalah. Yuh, Masya Allah. Aku ki Aku ki mau barmatul, barmajun dan segala macam, tapi kok gatel-gatel ya. Apa? Cincin. Hati-hati dengan itu semua. Maka standar kebahagiaan kita bukan dari sosial media. Karena sosial media yang diperlihatkan mesti sing apik-apik. Ngene apa mboten? Fakta membuktikan orang yang memasang sosial media kebahagiaannya itu cuma 10% kebahagiaan yang ada. Itu. Betapa banyak tuh artis-artis yang masang kebahagiaan, lihat sebulan cerai. Betul? Lihat sebulan, KDRT. Lihat lagi ke depannya, begini, begitu. Maka jangan jadikan standar HP atau sosial media sebagai kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita nggak akan kemana-mana, nggak jadi apa-apa, nggak pernah bahagia? Karena terlalu banyak melihat kebahagiaan orang, justru malah orang lain yang justru bersyukur melihat kebahagiaan kita. Penak ya dadi kowe. Ngono kuwi ora jenengan. Terus padahal orang aku biasa wae, maka urip neng Indonesia atau neng Jawa niku wangsi. Apa yang dilihat orang belum tentu enak di mata kita, begitupun juga sebaliknya. Maka bersyukurlah dengan apa yang jenengan punya saat ini. Karena bisa jadi itu yang diharap-harapkan sama orang di luar sana kepada jenengan. Ya, tuh sosial media. Saya cepat saja. Nah, maka Al-Quran mengatur yang namanya peran dan fungsi. Apa peran dan fungsi kita? Ini di At-Tahrim ayat Az-Zariyat 56 Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan difoto.
konsep atau peran dalam kehidupan kita sebagai manusia di hamba di muka bumi ini adalah sebagai apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Mengabdi kepadaku. Saya mau geser sedikit ke sini. Kalau dibuka dengan kalimat wama, ini artinya Allah meniadakan sesuatu. Oke, terus ditutup dengan ilah, kecuali. Nah, kita lihat di sini ada wama, Allah pertama meniadakan dan Allah mengecualikan, berarti hanya satu-satunya. Contoh misalnya, Pak Dukuh Didin mengatakan tidak ada yang lebih cantik di muka bumi ini kecuali, ya, siapa istri Pak Didin? Bu Didin. Ya, terima kasih. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Siapa istri Nabi Lut? Bu Lut. Siapa istri Pak Eko? Bu Eko. Segampang itu jenengan ngasih nama orang ya. Tuh, Pak Didin ngomong tidak ada wanita yang lebih cantik kecuali Bu Didin. Berarti versinya Pak Didin hanya satu-satunya. Sama kayak ayat ini, ketika dibuka dengan meniadakan dan mengecualikan, berarti jenengan urip nang dioniki cuma satu tujuannya, apa? Beribadah atau mengabdi kepadaku. Nah, fungsi peran itu, nih, silakan bisa difoto. Al-Quran mengatur peran dan fungsi kalau bapak atau suami itu jadi kowam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi nahkoda dalam rumah tangga, menjaga anak istri dari api neraka serta menafkahinya. Seperti Quran surah At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka bapak menjadi pegang kendali di dalam rumah tangga. Qawam niku pemimpin. Pemimpin itu yang dilihat apa? Keteladanannya, Pak. Sekarang anak muda kita, satu, selain hilang karakter, catat ya, anak muda sekarang selain hilang karakter, dua, hilang keteladanan. Nah, keteladanan itu lahir dari siapa? Bapaknya. Rasulullah juga memberikan keteladanan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah niku ada uswatun. Sama Pak, jenengan juga sebagai bapak harus ada keteladanan di dalam rumah tangga. Yang kedua, istri atau ibu. Sebagai istri, sebagai pengatur rumah tangga dan juga sebagai ibu. Madrasatul ula, pendidik dan sekolah pertama untuk anak-anaknya. Bu, saya mau sampaikan kepada jenengan, Pak, ketika mau merusak Wiji Mulyo, ketika mau merusak Indonesia, yang kau rusak terlebih dahulu adalah kaum wanita atau ibunya. Kenapa? Karena wanita menjadi pencetak generasi. Yang dihilangkan sekarang di dalam diri anak muda, yang wanita khususnya, satu, hilangnya kehormatan. Apa kehormatan itu? Rasa malu. Apa itu rasa malu? Coba lihat betapa banyak sekarang anak-anak muda yang berlenggak-lenggok di TikTok dengan mengumbar aurat. Betul? Itu yang terjadi. Sehingga apa? Ketika seso nek DN duwe anak male, maka diajari seperti apa yang dia lakukan. Akhirnya semakin runtuh, dan semakin runtuh. Musibah bencana terbesar kita adalah bukan musibah bencana longsor, bukan musibah bencana gempa bumi, tapi musibah MBG. Musibah apa? MBG. Musibah apa? Bukan makan bergizi gratis ya. Ini coba dipotong loh Pak. Tapi MBG itu adalah musibah bencana generasi. Mboten ketok Pak wujudnya. Tapi saat ini kita melihat fakta terjadi, anak muda jauh dari masjid. Betul? Anak muda, Masya Allah, keluar bermaksiat dan segala macamnya. Ini yang terjadi. Karena ibu tidak memainkan peran dalam kehidupannya. Lanjut, sebagai anak apa? Birrul walidain. Inilah peran di dalam Islam sebagai suami, ayah, atau istri, ibu, ataupun anak. Bapak, terakhir dari saya, guys, saya percepat saja. Tapi fakta yang terjadi, Pak, di Indonesia, silakan difoto, capture, kirim ke Bapak, kirim ke ayah jenengan, kirim ke suami jenengan. Fakta yang terjadi, Bapak kehilangan peran di rumah tangganya. Kita melihat di Indonesia, 15 juta anak di Indonesia kehilangan figur ayah. Ada orangnya, ada wujudnya, tapi bonten onten kontribusinya. Rata-rata nek onten pengajian di sekolah, nek onten apa agenda sekolah, biasanya bapak-bapak ngomongnya, wes kono karo mbokmu. Pak, aku pengen dolan karo bapak, pengen quality time, pengen es krim karo bapak, wes kono karo mbok.
bapak yang penting wis nafkahi, bapak wis bayar SPP, wis masalah perkara pendidikan wis kono karo mbokmu. 15 juta anak kehilangan sosok bapak dalam kehidupan mereka. Karena bapak kehilangan peran menjadi seorang bapak. Oke, saya cepat-cepat saja. Itu kita melihat sekarang game online ya kan terjadi, ada seorang anak yang bunuh ibunya itu gara-gara melihat adegan game online. Tuh, nih termasuk ini juga, ini standar kebahagiaan. Ini ada anak kelas 2 SD, Pak. Anak kelas 2 SD, Bu, niku usia pinten? 8 tahun, nggih. Nah, anak 8 tahun niku bikin konten jeduk-jeduk di TikTok, yuk kirim ke saya, terus dia bilang, "Ustadz, Kak, jangan lupa likom dong." Di Kamus Besar Bahasa Jawa likom niku mboten nonton. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia likom niku mboten nonton. Likom niku apa? Like dan komen dong. Anak 8 tahun, standar kebahagiaannya dari apresiasi manusia, dari tepuk tangan manusia, dari like, komen, dan share-nya manusia. Sehingga ketika bertumbuh menjadi anak yang dewasa besok, standar kebahagiaannya dari tepuk tangan manusia. Siapa saja yang menstandarkan kebahagiaan dari tepuk tangan manusia? Yuwun sewu. Perhatikan kalimat saya, nyamuk pun bisa mati gara-gara tepuk tangan. Artinya barang siapa yang dia mengharap tepuk tangan dari manusia, maka dia akan mati kehidupannya. Itu. Oke, silakan difoto. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Siapapun dia, bapak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Terus apalagi ibu akan dihisap apa yang dipimpinnya, begitupun juga anak dan seterusnya. Oke. Ini rodo hadis rodo panjang. Oke, lanjut. Saya cepat saja. Oke. Terakhir. Allah niku alarm apa, Pak? Alarm tangi mesti ya. Pasti bar sahur tamapan terus ya, itu. Meneh. Oh, mesti dikit. Bali bojone to. Pak, wis tekan ndi, Pak? Ngono itu. Oke. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beberapa contoh-contoh keluarga di dalam Al-Qur'an. Ada contoh suami maksiat, istri maksiat. Ada contohnya seperti kisahnya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Terus yang B, ada suami maksiat, istri taat. Seperti kisahnya Fir'aun dan siapa istrinya? Bukan Aisyah ya, Aisyah itu istri Nabi ya. Asia. Sinten? Ada contoh yang ketiga, ada suami taat, istri maksiat. Seperti siapa? Nabi Nuh. Siapa istri Nabi Nuh? Bunuh, ya pintar sekali ya. Masya Allah, pintar-pintar sekali jamaah di sini ya. Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Wis pokoknya gawe simpel ya. Pokoknya uji mulia iki apa-apa digawe simpel. Terus atau yang keempat nih, ada yang suami taat, istri taat, seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Di antara keempat ini, jenengan milih mana? Milih A, milih B, milih C, atau milih D? D, milih istri taat, suami taat, seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Dan kabar gembiranya, Nabi Ibrahim istrinya Oke, saya ulangi sekali lagi, ada suami maksiat, ada istri maksiat. Bapaknya seneng banget. Ada kayaknya OTW Pak Junadi. Ada suami, ini terakhir ya. Ada suami maksiat, ada istri taat. Ada suami taat, ada istri maksiat. Ada suami taat, istri taat. Kan tadi jenengan milih yang istri taat, suami taat. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim istrine. Oke, berarti sepakat nggih? Lah, pripun to pun jenengan? Niki inkonsisten jenengan ya. Enggak istiqomah menjawabnya. Saya pernah, Pak, ngisi di daerah Bantul, Pak, nyuwun sewu. Terakhir ya, ngisi di daerah Bantul. Saya sampaikan ini semua, jawaban emak-emak apa? Ustadz, saya ralat, mending saya yang taat, suami saya maksiat daripada saya daripada saya diduakan. Intinya bukan masalah jumlahnya, tapi tentang masalah keberkahannya. Nah, hari ini Buya Bayu pengen ngajak panjenengan semua, ayo jadilah suami yang taat, jadilah istri yang taat, jadilah bapak sing taat, jadilah ibu sing taat. Nek dhek dadi anak yo dadi yo anak sing taat. Nek dhek dadi pejabat dadi yo pejabat sing taat. Nek dhek dadi duku maka dadilah duku sing
Nek dia menjadi siapapun dia perannya, maka ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oke. Nah, maka semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat panjenengan semua, dan ya, matur sembah nuwun atas apa yang kami sampaikan selama ini, semoga bisa bermanfaat. Dan ketika jenengan hari ini merasa bahagia, silakan beri tepuk tangan buat kita semua hari ini. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Saya cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Pada pagi hari ini, dan biar lebih barokah, saya tutup dengan doa bersama-sama. Sakit nggih? Ya. Mohon izin, Bu Lurah, mohon izin Bapak Duku, sedaya jamaah, para tokoh masyarakat, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah untuk menebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة عناية الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ولا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa sakit bermanfaat buat panjenengan semua dan saling mendoakan dalam ketaatan. Semoga kita bisa istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Kita doakan para pejabat-pejabat kita yang hadir hari ini ataupun yang boten hadir, semoga dikuatkan pundaknya dan diberikan amanah untuk terus bisa membimbing masyarakatnya menjadi masyarakat yang lebih baik untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun, nanti bilang apa? Cakep ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah suami nikah lagi? Enggak. Ini sekedar intermezzo aja nih. Tidak untuk menjadi standar buat panjenengan semua. Terima kasih Bu Lurah, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak Dukun, tokoh masyarakat. Berkah selalu dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan saya mohon maaf dan saya undur diri. Nun wal qalam mimma yasrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, sudah saya bisa di acara. Sebelum kami tutup, informasi untuk kegiatan pengajian pagi akan dilaksanakan selama bulan Ramadan dan insya Allah nanti pekan depan pada akad 1 Maret 2026 materi Ustadz Jamili SPAI FAB dan mohon istilahnya untuk bisa diselamatkan dan tentunya untuk kegiatan pengajian pagi ini nanti sampai dengan akad pagi selama bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa dan membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mungkin dalam kami bersama ini Bapak Ibu semuanya dan keluarga kami akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, matur sembah nuwun. Terima kasih. Sami-sami. Siap. Lah. Bapak, sami-sami Pak. Siap, sehat-sehat selalu. Bapak, matur sembah nuwun. Sehat, sedaya mawon. Sehat Pak. Nggih, sami-sami. Sehat-sehat Mbah. Pak, sehat-sehat. Yang kami tetap Pripun? yang tanggal Sios. 26. ya. Mriki. Iya, betul. Niku forum napa niku? Guru-guru napa? Berarti apa? PGRI napa? Betul. Jadi hanya Guru-guru tingkat napa niku? Oh SD. Siap. Insyaallah. Pun kalau tinggali sementara. Apunten dari jadwal sulit banget. Nggih.